Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menjelaskan tentang sistem pemerintahan gereja. Di dalam sistem pemerintahan gereja ada 4 hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan gereja. Yang kedua adalah prinsip dasar dari pemerintahan gereja. Yang ketiga adalah jabatan dan pejabat gereja. Dan yang keempat adalah kuasa yang ada di dalam dan melalui gereja. Bentuk pemerintahan gereja umumnya ada 3: episkopal, presbiterial, dan kongregasional. Episkopal lebih menekankan kepemimpinan rohani atas seluruh gereja secara perorangan dalam jabatan keuskupan, dalam jabatan eforus atau bishop, atau pemimpin-pemimpin rohani lain yang bisa disebutkan. Episkopal di mana seluruh proses pembentukan, persiapan, perlengkapan dari seseorang untuk memimpin gereja ini sudah dimulai sejak dari seseorang itu masuk ke dalam panggilan pelayanan yang Tuhan pimpin dan arahkan baginya. Pemimpin rohani ini memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengatur, memelihara, menjaga, mendidik seluruh pelayanan gerejawi. Keputusan-keputusannya penting dan perlu untuk diikuti seluruh gereja, baik di pusat maupun di setiap cabang, di berbagai tempat, di berbagai negara, di berbagai wilayah. Pemimpin rohani ini memiliki suatu kuasa yang Tuhan berikan untuk dia mengerjakan segala sesuatu pelayanannya yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan presbiterial, di mana penatua itu dipilih, ditentukan, dan memimpin gereja. Tidak ada pemimpin perorangan atau tunggal, tetapi kolegial, kemajelisan, di mana penatua terdiri atas pendeta mengajar dan pendeta yang memiliki kuasa mengatur. Ada majelis, ada aktivis, ada orang-orang yang ikut terlibat di dalam kemajelisan, baik dari jemaat maupun hamba-hamba Tuhan yang melayani. Presbiterial selalu berusaha untuk mengambil keputusan bersama untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk pemuritan, untuk seluruh tatanan ibadah yang ada di dalam gereja dan pelayanan-pelayanan sosial, budaya, dan sebagainya. Ini adalah perbedaan yang nampak kelihatan dari episkopal. Yang ketiga adalah bentuk pemerintahan kongregasional, di mana jemaat yang dewasa memberikan suara, memberikan pendapat, memberikan dukungan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memimpin satu gereja lokal. Mempunyai hak otonomi, jemaat diberikan otoritas untuk memilih secara demokrasi, lalu dipilihlah siapa yang menjadi pemimpin dari gereja lokal tersebut. Nah, ini adalah kongregasional. Namun kalau kita melihat kenyataannya sampai sekarang, tidak ada satu gereja yang institusional dan yang kelihatan itu betul-betul menjalankan sepenuhnya episkopal, sepenuhnya presbiterial, sepenuhnya kongregasional. Karena selalu ada konteks kebutuhan, konteks jemaat yang dilayani, konteks budaya yang ada di dalam dan di luar gereja, konteks kondisi negara, wilayah, situasi yang ada sampai saat ini. Ada yang episkopal itu juga
bercampur dengan kongregasional dan juga presbiterial, juga ada yang presbiterial bercampur dengan episkopal dan juga dengan kongregasional. Demikian juga kongregasional bercampur dengan episkopal dan presbiterial. Tidak ada yang betul-betul murni episkopal, murni presbiterial, dan murni kongregasional. Masing-masing menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan konteks yang ada. Tapi ada juga jemaat, orang percaya, orang yang sungguh-sungguh meyakini akan keselamatan dari Tuhan Yesus, tidak mengakui atau tidak lebih memokuskan dirinya untuk pembentukan pemerintahan gereja. Misalnya kelompok Quaker atau Darbit, mereka lebih menekankan kepada kepemimpinan Roh Kudus. Tetapi kenyataannya memang selalu ada saja orang-orang yang dituakan, yang dianggap menjadi pemimpin dari kelompok-kelompok tersebut. Ada juga gereja-gereja yang berada di bawah naungan sebuah negara. Negara mengatur, menata seluruh sistem pemerintahannya, dan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani hanya diberi tugas menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang menarik adalah ada juga pengajaran-pengajaran tentang sistem pemerintahan gereja yang menganggap bahwa itu tidak perlu dan tidak penting. Tapi kenyataannya hampir seluruh dunia, dari berbagai institusi gereja, denominasi selalu mencakup 3 bagian tersebut: episkopal, presbiterial, dan kongregasional. Mari kita lanjutkan untuk membahas mengenai kuasa yang ada, prinsip dasarnya. Prinsip dasar daripada sistem pemerintahan gereja adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang berdaulat sepenuhnya, yang berkuasa sepenuhnya, yang memiliki otoritas. Karena dialah kepala gereja, pemimpin gereja, pusat dari seluruh pergerakan gereja. Karena gereja mewakili Tuhan di atas bumi ini. Gereja mewakili pemerintahan kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus adalah Raja Gereja yang memberi otoritas kepada setiap pejabat gereja dan setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh melaksanakan mandatnya di atas muka bumi ini. Prinsip ini penting, di mana sentral dari seluruh gereja itu ada pada Kristus. Dan Kristus dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Bukan pada organisasinya, bukan pada institusinya, bukan pada manusianya, orang per orang, pejabat demi pejabat, tetapi pada Kristusnya yang berotoritas sepenuhnya. Nah, ini prinsip penting dan perlu untuk kita ketahui. Yang ketiga, jabatan gerejawi. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan seluruh karya penebusannya, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, menyatakan diri selama 40 hari, memberitakan tentang kerajaan surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mengutus melalui kuasa yang ada Roh Kudus untuk gereja dilahirkan. Tuhan Yesus mengaruniakan jabatan gereja. Karunia jabatan gereja ini sudah ada sejak Perjanjian Lama dan akan terus sampai Perjanjian Baru, dan akhirnya akan sampai kepada akhir zaman. 5 jabatan yang penting yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 dan pasal 4, di mana dijelaskan ada 5 jabatan yang penting. Yang pertama adalah rasul, yang kedua adalah nabi, yang ketiga adalah pemberita Injil, yang keempat adalah gembala, yang kelima adalah pengajar. Mari kita lihat urutan-urutannya dan penjelasannya. Rasul
sudah diwakili, sudah dijelaskan ada di dalam perjanjian baru. Tidak ada lagi yang meneruskan jabatan kerasulan. Jabatan kerasulan tidak diwariskan, hanya ada pada 11 rasul yang pertama, satu rasul yang dipilih menggantikan Yudas Iskariot, dan satu rasul yang dipanggil secara khusus yaitu Rasul Paulus. Jadi seluruhnya ada 13 rasul. Dan ini tidak diwariskan kepada siapapun dalam kondisi dan situasi apapun. Karena memang seluruh perjanjian baru sudah lengkap dan sudah sempurna. Demikian juga perjanjian lama yang sudah terlebih dahulu dikanonisasi sudah lengkap dan sudah sempurna. Para nabi adalah pendiri awal daripada hadirnya gereja di atas muka bumi secara esensial. Jadi dua jabatan ini sudah tidak ada lagi di dalam gereja. Dua jabatan ini menjadi pondasi dari adanya dan hadirnya gereja di dalam seluruh pelayanan yang ada. Tiga jabatan yang lain, pemberita Injil, yaitu orang-orang yang dipanggil secara khusus, diutus secara khusus memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia melalui berbagai macam cara. Para misionari, orang-orang yang diutus memberitakan Injil ke pedalaman, ke desa, ke kota kecil, kota besar, berbagai media yang dipakai untuk memberitakan kabar baik. Mereka adalah para penginjil yang tentunya secara institusional dan kelihatan diutus oleh gereja-gereja baik lokal maupun secara keseluruhan daripada sinode gereja. Yang kedua adalah gembala yang mengatur, mengendalikan, memimpin gereja lokal, yang memberikan arahan, dorongan, pimpinan dari Roh Kudus untuk mengajar, untuk menggembalakan, untuk berdoa, untuk membentuk persekutuan, memperlengkapi seluruh jemaat untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi, melaksanakan mandat budaya dan mandat Injil yang sudah diperintahkan Tuhan, melaksanakan sakramen, melaksanakan juga disiplin gereja, dan tentu yang utama adalah pemberitaan firman Tuhan. Yang ketiga adalah pengajar. Pengajar-pengajar yang sudah dilatih, dibentuk, dipersiapkan, diperlengkapi di dalam sekolah-sekolah teologi, di dalam seminari-seminari yang khusus untuk mendidik, mengajar seluruh prinsip kebenaran secara teologis, secara filosofis, secara wawasan dunia Kristen, seluruhnya dibentuk, diperlengkapi, dipersiapkan kepada 1, 2, 3 dan kelompok orang-orang yang sudah sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan untuk mengajar, menyampaikan berita, mengabarkan tentang kebenaran firman secara utuh, komprehensif dan bertanggung jawab. Secara terus-menerus jemaat dididik, dilatih, diperlengkapi. Nah, ini 3 jabatan yang masih ada dan masih terus dipanggil, diutus oleh Tuhan di tengah-tengah gereja, di tengah dunia ini. 3 jabatan ini. Tetapi di dalam konteks sekarang di gereja-gereja institusional dan kelihatan kita bisa menyebutnya pendeta, pastor, uskup, dan orang-orang yang dipilih, ditentukan oleh Tuhan untuk memimpin gerejanya, memimpin umat milik Tuhan itu sendiri. Jabatan gereja melekat pada seseorang oleh karena anugerah Tuhan, panggilan Tuhan, pengutusan Tuhan, urapan Tuhan atasnya. Bukan sembarangan seseorang diangkat, dipilih menjadi pendeta oleh karena keinginan dari seseorang atau dari jemaat atau keluarga. Tapi ini jelas panggilan Tuhan secara khusus, diutus oleh Tuhan secara khusus, dan diurapi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya di atas muka bumi ini. Pejabat-pejabat gereja tidak diwariskan, tetapi bisa jadi keluarganya, kerabatnya, saudaranya, temannya, atau orang-orang yang di sekitar dan jemaatnya juga dipanggil, dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan ini
Dan kiranya kehendak Tuhan yang jadi, kalau ada dari keluarganya, kerabatnya, saudaranya, temannya, koleganya, atau orang-orang yang ada di dalam jemaatnya, meneruskan pelayanan panggilan Tuhan menjadi pejabat-pejabat gereja. Pejabat gereja sungguh-sungguh hidup hanya dari dalam pelayanan. Tidak hanya sekedar melayani Senin sampai Jumat, mencari nafkah di luar, lalu Sabtu sampai Minggu, lalu kemudian mendapatkan posisi menjadi pejabat gereja. Tidak demikian. Pejabat gereja itu seumur hidup, dia melekat pada dirinya dan dia mengerjakan tugas tanggung jawabnya untuk menggembala, untuk mengajar, untuk juga memberitakan Injil. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kuasa di dalam dan melalui gereja. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja untuk mengatur gereja secara menyeluruh dalam melaksanakan pelayanan, dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, pelaksanaan sakramen, disiplin gereja. Maka para pejabat gereja yang sudah diurapi, dipimpin dan diutus oleh Tuhan ini akan mengaturnya. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada keteraturan di dalam gereja itu sendiri, di mana para pemimpin-pemimpin gereja ini diberikan otoritas, kuasa, dan seluruh jemaat mengikutinya dengan sukacita, dengan kerendahan hati, bahwa apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan ini baik adanya, seturut dengan kehendak Tuhan. Tentunya para pejabat gereja melakukannya itu berdasarkan pada firman Tuhan, kasih, kebenaran, keadilan, kesucian. Itulah sebabnya para pejabat gereja wajib menunjukkan teladannya, teladan hidupnya, tutur katanya, perbuatannya, tindakannya di dalam dan melalui pelayanan-pelayanannya. Teladan di dalam rumahnya, teladan di dalam masyarakat, teladan di dalam seluruh kelompok kegiatannya. Ini tanggung jawab pejabat gereja. Sehingga pejabat gereja ketika diberikan otoritas mengatur, mengendalikan, memimpin gereja lokal ataupun keseluruhan gereja secara episkopal, presbiterial atau kongregasional, gereja memberikan itu otoritas, dan otoritas itu dipakai bukan untuk sembarangan, bukan untuk arogan, otoriter, tetapi untuk menunjukkan kasih, kebenaran, keadilan, kesucian bagi kemuliaan Tuhan. Kuasa yang dipakai oleh gereja dan diberikan oleh Tuhan itu adalah kuasa juga untuk pelayanan, pelayanan sosial, pelayanan kesembuhan, pelayanan mengajar, pelayanan ekonomi. Gereja dapat terlibat di dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Gereja dapat memperhatikan jemaat yang sakit, memberikan sumbangsi, memberikan dorongan-dorongan, memberikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kehidupan jemaat. Pelayanan-pelayanan ini penting, khususnya ketika kita pergi ke tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang sulit. Maka kuasa yang diberikan Tuhan adalah kuasa untuk melayani, memberitakan Injil, bahkan kuasa untuk rela menderita. Karunia ini penting untuk kita nikmati. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya sudah menjelaskan dengan singkat bagaimana kita memahami tentang sistem pemerintahan gereja. Kita akan melanjutkan tentang gereja ini pada topik-topik selanjutnya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Silitonga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.